Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Abdul Rosyid dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Madura. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup tarikh Al-Quran. Nah, video ini saya buat juga sebagai respon terhadap presentator pertama dari kelompok pertama yang mendapat judul ini. Singkat saja kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama juga sebagai pengantar dari tarikh Al-Quran ini. Jadi Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam, dan fungsi dari Al-Quran ini bukan hanya sekadar sebagai pedoman hidup dan juga sumber hukum, tetapi Al-Quran juga merupakan teks sejarah yang memiliki perjalanan panjang sejak Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mempelajari ilmu tarikh Al-Quran ini memiliki kedudukan tersendiri yang sangat penting dalam studi keislaman. Nah, hal ini dikarenakan di studi tarikh Al-Quran ini kita bisa mempelajari dan juga mengetahui secara detail bagaimana ayat per ayat dan juga surah per surah yang ada di dalam Al-Quran itu diturunkan, sehingga ketika kita sudah mengetahui bagaimana sejarah turunnya ayat-ayat dan juga bagaimana asbabun nuzulnya, kita bisa memperkuat keyakinan kita terhadap Al-Quran itu sendiri, sehingga kita tidak mudah terdoktrin oleh argumentasi-argumentasi yang atau tuduhan-tuduhan yang tuduhan itu mengesampingkan kemurnian dari teks Al-Quran itu sendiri. Nah, kemudian apa sih tarikh Al-Quran itu? Pengertian dari tarikh Al-Quran itu. Nah, tarikh Al-Quran itu secara bahasa, kata tarikh sendiri itu berarti penentuan waktu dan sejarah suatu peristiwa. Kata tarikh ini berasal dari akar kata al-arkh yang berarti penanggalan dan pencatatan peristiwa dalam suatu kurun waktu tertentu. Nah, adapun kata Al-Quran sendiri ini berasal dari bahasa Arab ya qoro'ah. Yang qoro'ah ini berarti menghimpun atau mengumpulkan. Nah, dari akar kata inilah, kata qoro'ah tadi, lahirlah istilah qira'ah yang berarti bacaan, yakni menghimpun huruf-huruf dan kata-kata dalam susunan yang teratur. Nah, sedangkan secara istilah, secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga jika kita membaca Al-Quran itu, kita dianggap sebagai ibadah, dan Al-Quran ini juga terjaga kemurniannya sepanjang masa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjaga Al-Quran tersebut. Nah, dari dua pengertian tadi sudah bisa kita simpulkan bahwa tarikh Al-Quran ini adalah ilmu yang mempelajari sejarah Al-Quran sejak awal turunnya wahyu, proses penyampaian, penulisan, hingga kodifikasi mushaf, dan perkembangannya di tengah umat Islam. Jadi tarikh Al-Quran ini cabang ilmu yang mempelajari sejarah bagaimana turunnya wahyu dan juga bagaimana proses penyampaiannya Nabi Muhammad kepada sahabat dan juga penulisan. Jadi itu pengertian dari tarikh Al-Quran ini. Nah, kemudian ada juga ruang lingkupnya. Apa saja ruang lingkup dari kajian tarikh Al-Quran ini? Nah,
di sini sudah dirumuskan secara ringkas. Jadi, ruang lingkup dari kajian tarikh Al-Quran ini mencakup dua dimensi besar, yaitu yang pertama, sejarah turunnya wahyu, meliputi proses turunnya Al-Quran sejak wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW, juga bagaimana cara beliau menyampaikannya kepada sahabat, dan juga pencatatan yang dilakukan pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri bagaimana. Dan yang kedua, ruang lingkupnya adalah sejarah bagaimana kodifikasi mushaf, yang mencakup kodifikasi ini mencakup usaha pengumpulan dan standarisasi Al-Quran, perbedaan susunan mushaf para sahabat bagaimana, dan perkembangan ilmu qiraat, penambahan tanda baca dan titik pada huruf, dan termasuk juga penerjemahan Al-Quran ke berbagai bahasa yang ada di luar Arab. Nah, mungkin itu yang masuk di ruang lingkup dari kajian tarikh Al-Quran ini. Mungkin baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.